Makanya kalau misalnya mau nikah, bener-bener sebelum mau nikah tuh dipikirin mateng-mateng dulu. Bener. Kalau bisa dipikirin banyak buruknya pasangannya aja. Bahkan gue mikir, duh karakter gue tuh jelek banget, gue tuh egois, gue tuh dikit-dikit hal kecil gue permasalahkan. Emang susah untuk adil as in bener-bener 50-50 tuh. Perempuan itu, kalau kalian tahu kenapa suka diburu-buruin menikah mungkin dengan orang tua, keluarga atau teman-teman, karena biar lo masih bisa punya keturunan. Itu ada pada di umur-umur tertentu. Lo berkaca dulu aja gitu. Karena nggak semua problem datang dari luar. Kadang juga ngaca sama diri kita sendiri. Karena musuh yang paling utama ya diri kita. Halo semua, selamat datang kembali di konten Blue Media, Halo Hati. Tempat di mana kalian bisa bebas untuk bercerita dari hati ke hati. Bareng sama gue Firda Indira. Gue Bocah Muhammad. Dan bintang tamu kita ada Erika Karlina dan Sama Riza Lore. Kak Samuel, bener tadi aku ngomong. Kak Sem. Lu kenapa ngeliatinnya begitu? Nggak apa-apa. Biasa aja. Mau dipanggil bang juga bagaimana? Oh boleh, boleh. Tapi dia abang-abangan, dia abang-abangan. Boleh. Dia abang-abangan gue. Amon. Di mana ada Kak Erika, di situ ada ketentraman gitu. Asik, bener. Gue ada cerita sama Erika. Jadi dulu tuh gue belum kenal banget, cuman kenal sebagai dia temannya ini, kalau ketemu di mana nyapa. Terus gue ketemu dia waktu itu di Sensi di Pipo, ingat nggak lo? Dia lagi di bar gitu, lagi stres lah mikirin tentang bisnis lo gitu kan. Terus gue duduk sebelah dia, gue lagi minum-minum, dia lagi minum-minum, terus dia pulang duluan. Gue ke toilet apa kemana gitu, udah nggak ada. Terus pas gue nanya orang, gue belum kenal banget nih, belum follow-followan, belum apa. Terus ternyata sama dia bill gue udah dibayarin. Cuman perkara gue say hi. Sumpah. Serius? Sumpah. Ingat nggak lo? Lupa malah. Lupa. Padahal tadi dia iya loh. Iya lo lagi situ lagi ngowain, gue juga lagi minum. Terus tiba-tiba bill gue dibayarin. Dia sekali dibayarin. Kita pergi 10 kali nggak ada bayar-bayaran. Tapi kan gue traktir terus makanan. Oh gitu ya. Gue nggak pernah tahu lu. Kalau sekali dibayar. Enggak, kalau mungkin dia ngeliatnya kayak lo kayak makmur deh, gue kayak ini orang lagu-laguan doang. Ini orang kayak kesini lagu-laguan doang. Nah, kebetulan pas itu yang buat traktir alkohol kan. Iya. Lu kan nggak pernah minum alkohol. Ada aja dia. Bener. Salah sendiri ya kan. Tapi tenang, kali ini kita nggak ada alkohol karena kita disponsori sama Tutonero. Oke, Tutonero. Ada makanan dan ada minuman. Tutonero. Iya. Dia ada di Jakarta Barat nih. Iya, Makanannya nanti terbaik. Instagramnya akan kita taruh di bawah. Lanjut. Gue sambil ngopi ya. Boleh dong. Silakan bang, boleh diaduk dulu nggak pakai sedotan? Cheers. Cheers. Mau dong, gue mau dong. Kok cheersnya sama satu orang itu sih? Cheers. Anaknya irian gitu gue, nggak mau ganti. Kan lagi jalan film ya katanya, Sosok Ketiga. Ketiga, bener. Itu tuh tentang cinta segitiga gitu. Cinta segitiga, 1 suami, 2 istri. Wih, diseru dong. Istri tua, Seru. istri muda, istri pertama, istri kedua. Nah. Karena emang lagi banyak banget, kan kita kan di Halo Hati tuh selalu ngomongin tentang percintaan gitu kan Kak. Nah pas banget sama tema film, tapi ini kan lebih ke horornya ya. Ada cinta-cintanya. Justru malah kenceng sih, kayak balance, kayak ada dramanya, ada juga horornya. Tapi dramanya sih lebih nyantol sih ya, karena ini pengalaman pribadi seseorang yang dijadikan cerita sesungguh. Oh, ini kisah nyata? Kisah nyata. Oh. Gitu. Penulisnya jangan bilang. Dan relate banget untuk kalian yang sudah berumah tangga. Problem-problem dalam rumah tangganya ada semua di film ini. Iya. Yang belum berumah tangga pun boleh di perandaian kayak gimana ya gitu. Bisa. Nggak juga sih, karena ini ceritanya ada before married sama after married. Okay. Kisahnya. Oke. Jadi kalau before married-nya kisahnya lebih ke persahabatan, terus juga pengkhianatan kali ya. Persahabatan, pengkhianatan, keiri hatian. Iya kan? Cara mana Takut tuh? dia takut spoiler gitu. Takut. Ini sih gitu. Jadi siapapun yang mau nonton ini akan relate deh gitu. Tentang pasangan lah pokoknya. Nah kan kalau di sini di frame ini kita bertiga kan belum nikah nih. Kan Kasem udah. Betul. Udah pernah maksudnya? Udah pernah maksudnya. Iya. Kalau dari cerita asli kan kamu udah pernah mengalami hal itu lah. Terus ngelihat skenario yang ceritanya belum gitu. pernah mengalami hal itu. Belum. Bukan. Gua belum. Gua belum.
Nggak mungkin belum. maksud. Satu belum beres. Bapak dia katanya problematika pernikahan. Kan ada problematika percintaan. Lo kan udah pernah ini bang, udah pernah menikah. Gimana tuh sebelum menikah sama setelah menikah? Emang perbedaan signifikan itu? Dia mau nikah nih, Ada bener. drama-dramanya apa gimana? Benar. Udah sampai gue aja yang cerita. Jadi gini, Semi itu waktu dulu. Kalau dia nggak ada remnya kalau cerita. Iya, jangan, makanya jangan Nggak, tapi biarin dia. gue mau nanya deh. Masih ini nggak sih, masih ambigu nggak sih ngeliat orang yang punya istri 2? Itu kan sebenarnya secara hukum dan secara agama boleh kan? Cuman menurut kalian masih ini nggak sih, apaan sih ini orang istrinya 2 masih menjadi hal negatif nggak menurut lo? Kalau di mata gue sendiri, orang kalau misalnya laki-laki ya, Ya, laki-laki bisa menikahi 2 perempuan sekaligus, mungkin dalam jangka waktu yang berbeda atas izin dari istri yang pertama, artinya sudah ada percakapan atau persetujuan dalam istri pertama dan pihak laki-lakinya. Artinya kan ada sesuatu dalam keluarga yang mungkin kita nggak tahu. Salah satu contohnya mungkin istri pertama yang nggak bisa punya anak. Istri pertamanya pengen bisa membahagiakan suaminya, suaminya izin. Dan kalau dalam Islam, sorry, kalau gue salah ya, gue bukan muslim. Itu kan diizinkan karena maksudnya baik kan, memberi bantu rezeki juga kan untuk istri keduanya. Jadi kalau konteksnya kita ngomongin positif, baik banget. Jadi selain bisa membahagiakan, memperbaiki masalah dalam rumah tangga ini untuk punya anak melalui istri kedua, dan juga membantu si istri kedua dalam bentuk rezeki. Betul. Itu kalau dalam positifnya ya. Jadi harus diobrolin. Tapi gue tetap nggak setuju lagi. Iya, banyak. Gue tetap nggak bisa anjir. Iya, karena lo nggak ada masalah itu, karena lo belum tahu. Nanti Iya misalkan sih. lo menikah nih, amit-amit ya. Amit-amit. Ya. Ini amit-amit, makanya gue bilang amit-amit. Misalnya lo menikah nih, lo cinta banget sama suami lo, terus tiba-tiba lo nggak bisa punya anak. Iya. Jadi lo hidup serba salah, ngerti nggak? Ngizinin nggak? Iya. Misalnya gitu. Iya. Aduh, enggak lagi gue. Enggak lah, Enggak. kalau nggak Enggak, izinin gue lo enggak. lebaran dilihatin sama emak suami lo kayak Iya, liatin. gitu, ya kan? Serba salah lo. Mau diliatin balik kan? Iya, Gimana ya, abis, dulu? enggak, maksud gue gini, Enak kalau emang aja. dianya mau, gue Cewek lebih emang baik gitu gue tuh. ngalah, gue lebih baik gue udahan deh gitu, nggak apa-apa gue yang sendirian aja. Lu Tapi nggak kalau harus solusi berdua, dong. gue nggak mau. Lo nggak solusi dong. Solusi kan? Mereka lagi perang berdua, kita Emang gini, di luar aja, bentar ya. Ntar bang. Nah, mereka selesaiin aja. Kita tuh emang sering banget perang opini emang di sini. Oh, iya. Dan gue sih gitu, gue lebih milih untuk mendingan Udahan dulu. Udahan, iya. Nggak dulu dong, udahan. Oh iya. Iya, udahan aja. Tapi kan Terus udahan, Jadi break. nikah berikutnya Nikah lagi. nggak punya anak juga, ntar masalah lagi. Iya, masalahnya Begitu sama, lagi. iya. Iya kan Nggak makanya ngasih tahu problem dari solve. awal. Gue tapi kalau misalnya minta-minta tapi ya Allah jangan. Enggak, ini kan Ya Allah. Ini kan kita nih. Perandaian ya. Oke. Kalau misalnya itu gue akan bilang, kalau misalnya gue udah nih, gue cerai sama yang pertama gara-gara gue nggak bisa punya anak, terus gue nikah lagi, gue akan ngasih tahu. Kalau misalnya dia oke, jalan. Kalau nggak usah juga. Gak apa-apa Kan sendiri dalam kan. hidup kan kita nih misalkan lagi mau nikah nih. Nanti kita gini. Oke. Di tengah jalan Akan berubah dengan semua sendirinya. kan bisa berubah, ngerti nggak? Gue balikin ke lu sekarang. Oke. Posisinya dibalik yang tadi itu. Aduh, Bang. Ya, misalnya. Iya. Misalnya Oke, kan, oke. Coba. Ini kan, Oke. kan masa kita ngarahnya ke sana terus. Oke. Iya. Terus sekarang ke sini. Oke, Suka gitu. banget kasih. Tes aja. Iya, kalau dibalikin ke gua, Iya. gua yang nggak bisa. Jadi si cewek punya cowok lagi. Lo di agama nggak boleh. Tapi kan secara negara Nggak boleh. Poliandri Nggak berarti boleh. gitu kan. Tapi Jujur iya. gue nggak tahu. Poliandri kalau nggak salah. Nggak boleh setahu gue deh. Kalau secara hukum gue nggak tahu sih. Tapi kalau agak secara kesel agama ya. nggak boleh. Tapi lu gimana kalau misalnya istri lu selingkuh? Misalnya aja gitu. Istri gue selingkuh. Iya. Bukan selingkuh dong. Punya satu orang lagi. Karena dia nggak bisa punya anak, Iya. jadi Dia dia izin Ya kalau- mau nikah mau kagak, pokoknya Iya. punya lagi aja gitu. Iya, gimana? Ya nggak bisa lah. Tuh kan? Lu pelin-pelan nih, Cum. Tahu nggak solusinya apa? Apa? Makanya kalau misalnya mau nikah, bener-bener sebelum mau nikah tuh dipikirin matang-matang dulu. Bener. Kalau bisa dipikirin banyak buruknya ketimbang yang baik-baiknya. Andai kalau udah punya ini suami istri bakal bahagia gini. Tapi harus dipikirin bener-bener matang-matang banget. Betul. Itu mungkin alasan gue sampai sekarang belum nikah-nikah. Berarti lu lebih baik mikirin buruknya kayak nanti begini. Jujur kalau gue, iya. Dan itu nggak bagus juga sih. Cuman lebih bikin gue lebih berhati-hati dalam memilih pasangan juga. Ngambil keputusan untuk menikah itu buat gue nggak gampang. Karena selain itu tadi ketakutan-ketakutan yang ada, pergaulan sekarang dengan zaman dulu itu beda banget. Betul, Iya. betul. Ya kan kalau kita lihat orang tua kita tuh kayaknya, apalagi orang tua gue ya, mereka kan hidup di masa dulu di mana kesetiaan tuh masih surat-suratan gitu. Kayaknya jatuh cinta juga susah gitu ya. Kalau sekarang kan
jomblo dikit ada aplikasi dating, Iya. ya kan, dating app di mana-mana, ketemu sama orang jadi lebih gampang dengan komunikasi chat Pilihan dan banyak lain-lain. lah. Makanya, dan juga agama gue Katolik. Katolik itu cuma bisa nikah 1 kali, nggak bisa cerai. Lah kalau misalkan, nah ini seru nih. Jadi misalkan di Katolik nih, Pilihannya ini gue nanya ya, gue Yes, awam. yes. Misalkan di dalam rumah tangganya, udah kita nggak cocok nih, udah benar-benar nggak bisa, tapi nggak bisa cerai, itu gimana? Pisah rumah sih dari pasangan Katolik yang setahu gue ya, mereka ada problem, mereka itu ya tetap dalam hukumnya nggak bisa cerai, dalam agama juga nggak bisa cerai, gitu loh. Lebih ke dalam agamanya sih ya, emang nggak dibolehin untuk berpisah gitu. Jadi ya rumahnya aja pisah tapi masih satu gitu. Tapi nggak bisa nikah Nggak lagi? bisa nikah lagi. Anjir, berarti lu kalau pantesan guys, jadi selama ini kenapa Erika Rina susah banget untuk menikah? Karena emang harus mencari orang yang lu sampai mati. Iya. Susah banget. Dan setiap perjalanan lu menuju orang sampai mati pasti ada kurangnya. Nih orang kurang, jadi lu bimbang lagi. Iya. Tapi gue sepakat sih yang tadi dia bilang, makanya kenapa dia juga milih laki tuh agak lumayan tricky karena mikirin banyak buruknya dan segala macem gitu-gitu. Karena kalau baik tuh gampang diterima. Iya benar. Hal-hal baik tuh mudah untuk kita accept gitu lah. Tapi kalau hal buruk tuh justru itu ngebuat kita jadi bisa lebih antisipasi, ya kan? Tapi jangan salah loh, maksudnya gue pemikiran gue buruk itu bukan lebih ke pasangannya aja, bahkan gue mikir guanya. duh karakter Oh, gue guanya tuh masih jelek begini. banget, gue tuh Iya. egois, gue tuh dikit-dikit hal kecil gue permasalahkan, lebih koreksi ke guanya aja. Iya. Apakah pasangan gue ini awal-awal bisa nerima? Ah iya kamu tenang, aku ngertiin kamu, kan kita nggak tahu ya kalau orang Iya. udah enek, Bosen. tiap hari lo ketemu Bosen tuh bertahun-tahun, pasti muak juga. Iya, Apalagi benar. lo bergaul ke kantor ketemu perempuan yang kayak dia beda banget sama istri gue ya, dia lebih ini, apalagi gue gini. Aduh. Ketemu ini, ketemu itu. Oh si ini kok begini ya? Oh si ini si ade yang ini kok. Erika galak banget, cewek yang ini kok lemah lembut ya. Iya. Menurut lu gimana Banyak Bang? Kalau gue komparasi. mau menikah nih Bang, misalkan gue mau menikah nih, apa yang harus gue siapin gitu? Apa yang orang-orang suka bilang kan kayak mental apa segala macem. Apa sih yang sebenarnya gimana sih kalau mau nikah syaratnya? Gua sangat setuju banget sama si Erika Sama Erika. barusan, karena kita nggak usah ngomongin si A, B, C, D, lu berkaca dulu aja gitu. Karena karena nggak semua problem datang dari luar. Kadang juga kita juga harus ngaca sama diri kita sendiri, karena musuh yang paling utama ya diri kita. Benar. Sometimes kita nggak mau jujur gitu. Gue oke kok. Iya. Enggak, gue gini, Egonya. gue oke gitu. Ego. Dia hanya tuh yang gitu. Enggak juga. Sebenarnya mungkin lunya sebenarnya gitu. Iya. Makanya jarang kan kalian kalau misalnya menemukan pasangan yang lagi hubungannya lagi rusak. Gue mau curhat sama lo dong. Terus yang dicurhatinnya bukan kayak gue tuh salah banget, gue gini-gini, jarang banget. Pasti yang diceritakan adalah pasangannya. Lo tau gak sih laki gue yang bener-bener Iya, kurang iya, ajar iya, banget, iya. tau gak lo? Gitu. Dia bisa jalan sama teman kantor tapi kita nggak pernah ngaca kayak kenapa ya dia bisa Kenapa jalan? gitu. Iya. Itu Sistem sebab iya. akibat sih. Itu kalau itu tadi salah satu alasan. Jadi setiap gue berantem sama pasangan gue ya, gue akan lebih benci ketika pasangan gue hilang dan dia ke temennya. Karena gue tahu ketika lu bawa masalah ini keluar ke orang lain, Iya. itu masalah lu kembali tuh bukan fresh, lu akan lebih runyam. Sih. Karena ini Udah kan masuk. kita kan berantem itu, gue punya poin gue, lu punya poin lu, dan lu akan pergi dengan poin lu, cerita ke temen lu akan ngasih masukan, dari poin lo, dan lo akan dari pulangnya marah lo 50%, balik lo marah sama gue bisa 100%. Iya, Iya, Makanya benar. menurut gue bukannya, emang betul setiap orang butuh teman cerita, setiap orang butuh teman untuk berbagi gitu loh, butuh masukan dari luar. Cuman menurut gue kalau udah masalah pasangan, itu lo nggak bisa sih cerita, karena kecuali kita punya orang kepercayaan, ini kita lagi gini, gue sama lo pergi, kita ke orang yang kita percaya ini, kita duduk berdua di antara satu orang ini. Jadi lo ngasih masukan, gue ngasih masukan. Ngerti nggak? Iya. Ini orang Iya. harus netral. Iya, kalau Tapi bisa kalau- bahkan dia nggak terlalu akrab banget Iya. sama si dua pihaknya itu. Iya, tapi kalau misalnya lo keluar, lo cerita sama orang, lo balik itu ya nggak sama. Makanya maksud gue adalah ketika gue punya masalah sama lo, ya udah kita selesain sama-sama gitu. Iya. Udah masalah udah selesai, lo udah tahu poin dari gue, baru lo keluar untuk refresh ya nggak apa-apa. Kalau sama temen atau kerabat yang emang bener-bener dari kecil atau dekat banget itu, ya boleh lah. Iya, boleh lah sekali-sekali, boleh. ya. Cuman kalau temen kerja atau temen apa yang Nggak usah. ya baru setahun kenal, Nggak usah. atau Tai lah tuh jangan. biasanya gitu. Sebenarnya kadang tuh cerita itu cuma butuh validasi kan. Kita tuh buat ngomong ke orang aja nih, misalnya kayak gue curhat ke siapa, itu sebenarnya butuh validasi emang buat ngeluapin masalahnya aja. Iya. Tapi kalau lu berharap untuk dapat solusi, jangan. Gue tipikal, gue kemarin cerita sama Bocum, gue tuh akhirnya baru dulu gue tipikal yang kalau ada masalah
gue maunya langsung selesai saat itu juga gitu. Mendingan kita berantem besar tapi masalahnya selesai daripada kita diem-dieman nyicil-nyicil nih ngomongnya akhirnya nggak kelar. Nah akhirnya gue sekarang berubah caranya. Gue milih untuk kayak kalau emang ada masalah, kalau gue ngomong sekarang gue takutnya amarah doang yang keluar dari mulut gue. Jadi better gue diem dulu. Kalau emang gue nggak bisa ngobrol, gue diem tapi gue nggak keluar. Kalau emang gue mau keluar, gue nggak ceritain, atau kalau emang gue mau ceritain, gue cuma buat ngeluapin aja, nuang amarah gue doang aja gitu. Tapi gue nggak nerima masukan dari mana-mana. Abis itu baru gue balik untuk nyelesain sama dia. Tapi itu kadang susah dimengerti, misalkan nih bang, kalau gue ya. Tapi itu benar, maksudnya langsung pengennya langsung kurang tepat juga. Iya. Dipendem, ditelan, dilupain, nanti ada lagi, dipendem, ditelan juga jangan. Benar kalau itu keluar nyari angin atau apa gitu, bisa gitu. Cuman jangan sampai nggak selesai gitu aja. Iya. Pas lu balik tuh lu jangan nyicil ngomonginnya. Kalau bisa langsung semuanya, biar selesai ketika lu udah dapet tenang. Kalau gue nggak bisa, kalau misalnya gue berantem sama pasangan gue nih misalkan, terus pasangan gue ngilang gitu, wah gue makin marah. Jangan ngilang. Ngilang tuh maksudnya gini. Maksudnya dia ngilang itu untuk tenangin diri loh. Cuman nggak ada obrolan sebelumnya gitu loh. Kayak nggak balas aja gitu. Itu gue kayak males. Iya. Tapi kalau misalnya dia ngomong ke lu, misalnya kayak kalau gue kan misalnya gue berantem gitu sama gebetan gue atau apa. Bentar, gue mau ke puncak nyari power purchase. Mau ke puncak oke. Agak repot ya. Gue bilang. Agak repot ya. Cuma kan pakai tanda seru. Iya. Kan lagi berantem. Iya. Kan kalau ngilang kan gimana gitu. Iya. Bentar, gue mau ke puncak nyari power purchase. Oh ya udah, berarti gue tahu dia ke puncak. Ya udah gitu kan, berarti dia rutin lagi inilah gitu kan. Enggak, kalau gue ngomongnya kayak gini, pasti kan pertamanya kita kalau pas lagi berantem komunikasi dulu tuh kan, udah gede-gedean amarah, baru gue bilang kayaknya kita nggak bisa ngobrolin lagi deh. Ini kalau dipanjangin malah makin jadi nih. Yang keluar cuma amarahnya kita doang, nanti endingnya kita nyesel. Better kita diem dulu, nanti kita ngobrol lagi ya di waktu yang udah lebih tepat. Gue kayak gitu cara ngomongnya. Ntar abis itu gue terserah, gue mau diem doang di rumah, atau gue mau curhat ke orang, atau gue mau main. Tapi ketika gue tenang, gue comeback, terus gue selesain semuanya, gue obrolin semuanya gitu. Kalau lo misalnya lo berantem sama pasangan, gue pernah lihat cerita lo kan yang sama berantem sama Aldi di Bali, yang lo motor lo bawa Gue tinggalin dia. itu lucu banget menurut gue ceritanya. Dan cara Aldi ceritanya tuh kayak anjing, itu lucu komedi banget ya. Berarti lo tipe orang yang ya udah gue I don't give a fuck lah gitu. Itu juga sebenarnya. Cuman ini kayak masalahnya agak panjang lah, ada masalah sama dia. Debat di motor. Terus gue bilang gue mau turun dari motor itu, turunin gue deh, gue males debat, ngerti nggak lo? Gue capek. Kalau ada kan ada fasenya di mana lo debat, nggak ada yang mau ngalah, jadi terus marah, udah turunin gue aja dari motor. Terus kayak nggak mau turun nggak? Terus dia berhentiin motornya. Udah deh, daripada kamu yang turun, aku aja yang turun. Akhirnya dia turun dari motor dan berharap kayak gue, terus dia jalan gitu kan, jalan lari ke sana, berharapnya kayak, jangan, udah di sini lagi. Enggak, motornya gue bawa, gue tinggalin dia. Lu nggak mikir kayak kasihan anak motor gitu. Lu nggak mikir kayak anjing di jalan kan, anjing laki itu kan malam dong. Kasian juga. Dan gitu. lo tahu mau HP-nya ada di tempat dalam motor itu. Di berarti dia nggak megang apa-apa pada saat itu. Tapi lu tahu HP yang di situ? Tahu. Berarti lu rokes banget ya kalau sama. Parah. Berarti lu ini dong, lu yang memegang hubungan dong kalau lu punya pacar. Mungkin ya, tapi gue pernah pacaran sama laki-laki yang bisa ngontrol gue juga sih. Maksudnya bisa, kok gue jadi nurut banget ya sama nih orang gitu loh. Tergantung pasangannya sih. Biasanya sifat-sifat kayak gimana tuh yang bisa bikin lu nurut? Laki-lakinya harus lebih, pada saat itu sih gue pacaran sama laki-laki yang emang dia punya sifat ngatur ya. Ngatur tuh dalam arti kata ngaturnya juga dalam hal yang baik. Kayak misalnya, karena dia nggak suka kemana-mana, dia tipikal orang yang di rumah, gue nggak bisa ngebahas itu kayak, gue keluar ya, nggak usah lah ngapain dari kemarin udah keluar. Gue nggak bisa limpah balik, lu juga keluar kan kemarin-kemarin. Nggak bisa? Nggak bisa, karena dia di rumah mulu. Yang kayak gitu sih. Tapi bosen gak sih emang kayak gitu? Lu lebih suka cowok yang kayak gitu yang gue arahin lo ke baik, cuman gue nggak satu vibe sama lo yang party gini. Karena gue sudah pernah ada di dua posisi itu, gue ngerasa sama aja sih, ada plus minusnya juga gitu loh. Sama yang nurut-nurut banget, yang kayaknya kita sejoli banget, lo kemana gue suka gitu. Kadang bosen juga, karena kan semakin lo sering keluar berdua, ketemu orang-orang, bergaul, itu akan ada masalah-masalah baru tuh. Ya kan, pasti lebih sering berantemnya. Tapi kalau misalnya
lo apa namanya sama cowok yang hubungannya lurus-lurus aja juga aduh bosen banget. Sama cowok kayak kita bang lurus-lurus aja. Lurus aja. Iya kan? Kalau kita kan lurus-lurus aja, gue tau Tapi lu bang. kalau ngomongin soal tadi ya masalah yang kayak berantem, kalau lu kan sukanya kayak akhirnya memutuskan untuk calm down dulu terus ngebahas. Kalau gua anaknya meledak-meledak dulu. Nah itu gue yang dulu tuh. Tapi positifnya meledak, gue bahas kayak lu tuh salah, lu tau lu salah kan, gini, set. Kasih gue 5 menit deh, 5 menit gue udah kayak biasa lagi gitu. Yang penting lu Oh gampang turunnya. Gampang, jadi meledak, beres. Tapi kalau misalkan si laki ini vibe-nya meledak-meledak, lu bisa jadi berantem dong. Iya, Iya, memang Bisa pecah dong. berantem tapi selesai akhirnya. Iya. Malah kita ngetawain, tadi lu marah-marahnya ngomongnya nggak jelas bisa kayak gitu loh. Yeah. Gue sering kayak gitu. Tadi gue penasaran. Terus yang waktu si Aldi lu tinggal, lu berantem kayak gitu juga berarti? Abis pas ketemunya lagi kan akhirnya lu ketemu lagi kan? Dan itu kocaknya tau nggak kenapa? Akhirnya gue balikan. Enggak, gue malah ke La Favela dulu. Oh si anjing, si anjing. Sempet handphone lakinya ditaruh di motor Del Favela tuh. Untuk nggak nyala, dia nyala diambil kang parkir tuh handphone. Gue party, kelar party. Oh iya, laki gue Oh, tadi si jalan kaki anjing. kemana ya? Terus dia ternyata minjem HP Gojek yang ada di lagi makan warteg gitu deh. Pinjem mbak, dia login lah Instagram dia. Siap. Inisiatifnya Bagus. Bang kepepet bang. Di Kok Bali nggak jadi tahu aja jalan, udah nggak bawa naik taksi, handphone, kembali ke villa. nggak bawa duit malah kayaknya nggak bawa cash. Terus pokoknya intinya dia lupa tempat tinggal pas itu lagi Oh. nginepnya Yeah. dia lupa deh alamatnya di mana. Akhirnya dia cuma ngasih tahu bang, pokoknya ciri khasnya gini. Akhirnya dia pulang naik Gojek kan. Pas pulang naik Gojek kan nggak bisa masuk, kuncinya di gue. Iya. Terus pas gue masuk, baikannya, gue ngeliat muka dia kusem banget yang kayak Udah di depan itu. pas maksudnya. ngeliat ada motor gue pulang set, kayak muka takut kayak Iya. Dia yang merasa takut ya? karena salah. Oh iya. Maafin aku dong. Terus gue ketawa aja gitu. Sumpah lu dekil banget. Gue bilang, "Lu dekil banget Aldi. Iya kan aku nggak bisa masuk ke dalam. Ya udah masuk. Udah beres. Bahkan nggak dibahas lagi tuh masalah yang tadi. Kalau lu di Tapi udah selesai. selesai. Nah, iya. Kalau di posisi si cowok, lu akan ngapain? Yang tadi Iya. ya kalau ke La Favela dulu ya gua Iya kan? ya berat gitu. Walaupun Cuman kalau kondisinya lu salah nih. iya, Berantemnya lu salah. Iya. Nggak ada salahnya ke klub. Nggak ada salahnya, bukan salah ke klubnya. Cuman kan ini kan kita lagi Posisi berantem lu nih. pada saat itunya yang salah menurut gue. Karena nggak ajak dia. Handphonenya Erika, Lu handphonenya lagi Erika. masalah nih. Erika. Udah lu tinggal, dia nggak bawa HP, lu party. Iya Erika. Punten nih. Enggak, gue tau lah dia smart lah. Semua orang kan tahu dia. Weh. Mungkin harusnya Gampang kayak lah. di film itu komedi. Udah aku yang bawa. Udah kan out frame. Tau nggak? Naik. Tuh, tau nggak? Gitu. Kalau itu Kali. kalau itu akan dibahas sama dia ya, misalnya dia kan kadang kan kita pasangan suka ngambil alasan Celah, untuk dikasihanin kan. Iya. Kamu nggak tahu ya HP aku ada di motor, aku nggak bisa ini. Kalau aja dia bahas itu akan gue bahas lagi. Apaan sih? Lu nggak Emang tahu nggak bisa pinjam ini orang, apa orang gitu-gitu. Usaha Manja kayak lo, banget iya. sih, usaha kayak. Effort kayak lo. Pasti gue kayak gitu man. Karena kalau itu posisinya gue juga ngelakuin hal yang sama. Nggak yakin gue pasti dia pas nyampe. Misalkan kejadian nih, lu nih dia yang ke La Favela, ya kan? Dia pulang lu lagi depan situ. Lu udah megang parang nggak sih? Gua kan syuting 3 minggu sama dia. Iya, Sosoknya dia nih, gue kepo banget dah nih orang nih. coba. Sosok Erika di lokasi syuting ya. Iya, di lokasi syuting sosok ketiga gimana tuh? Ya seperempat maskulinnya ada. Iya, Ada. iya. Jadi kayak tiba-tiba berantem, bodo amat gue bisa naik motor, ngomong gitu. Itu termasuk Kental ya. seperempat sifat maskulinnya gitu. Tapi mungkin itu juga alasan gue nggak susah dapat pasangan. Orang takut kali ngeliat. Bukan, tapi gue ngerasa kayak anjir gentleman gue lagi. Iya. Ngerti nggak lo? Oh, ada pikiran itunya. Iya. Ya tapi iya sih, cewek kan di segi manapun lu pasti pengen sikap wanita yang cowok tuh lebih Iya. Daripada lebih kita. gentle lah daripada lu. Cuman memang kadar gentle lu mungkin yang bagus ya. Nggak tahu ya, didoain aja semoga ada keajaiban Tuhan memberikan laki-laki yang benar-benar Amin. bodoh. Enggak lah. Ada lah pasti. Pasti ada lah, setiap manusia kan pasti ada jodoh yang Cuma tetap masing-masing. aja tahu cewek mau semaskulin Kita apapun. sisi
femininnya 1% aja kan. Kalau Dari gue gede ya, 99. Bang. Kalau gue Gede. sisi feminim gue gede. Gede. Gue suka Feminin itu bukan kita bebancongan ya. Ya, kelingi gitu. Ya gitu. Nangis Bukan juga. berarti. Ya. Feminim gue gede, gue suka dimanja. Iya, iya. Gue lebih suka nemplok, ngelendot. Tapi gue manja banget sebenarnya. Kalau dengan pasangan gue, Pasti. bener-bener yang sampai kayak gitu. Tanya jadi gue kadang suka manja kayak gitu. Tapi kalau udah ada di titik tertentu keluar macannya. Iya. Iya makanya gue bilang cewek tuh mau Padahal sama jam 3 maskulin pagi maskulinnya. tuh. Gua udah nggak bisa gerak juga kan. Udah save energi buat take Iya, doang. Aduh serah lo deh mau ngapain deh. Gitu, ya. Udah amat lah gitu kan. Udah jam 3 pagi juga. Kemarin syuting berapa lama? 2 minggu ya? Heeh. Dua Lebih minggu. kayaknya. Teh? Lebih ya? Lebih. Hampir sebulan kali. Apa enggak? Enggak nyampe sebulan. Sebulan enggak, tapi 2 minggu juga enggak, lebih. 20 hari Hampir emang 3 mungkin ya. minggu lah. Oh, hampir 3 minggu. Karakter dalamin karakternya gimana tuh? Berat bos. Berat banget. Gue belum pernah Lu married. jadi gimana sih Oh, iya, iya. ceritanya di situ? Jadi gue itu pacarnya dia nih. Gue sama dia tuh kayak dari kuliah ya? Apa dari sekolah sih? Kuliah ya? Kuliah. Dari kuliah tuh ya soulmate banget lah Iya. gila. Akhirnya gue menemukan jodohnya tuh dia gitu. Dan dia pun begitu sama gue, kita saling jatuh cinta banget. Sahabat jadi cinta. Bukan justru, ya menemukan jodohnya aja. Iya, iya. Gue punya sahabat, nah sahabatnya ini yang ada Hati-hati, something lah. hati-hati. Kita nggak pernah tahu pikiran Iya. dia apa gitu loh. Iya juga ya. Awas. Gimana? Dia cara- gitu. Gimana? Oke, oke. Makanya tadi Udah diwanti-wanti. gua nanya. Enggak. Dia bisa, dia bisa. Gue bisa merangkai kata-kata itu. Iya gimana? Kita nggak pernah tahu dalam pertemanan teman yang sedekat apapun punya pikiran apa terhadap kita. Wah betul sekali. Ya kan? Jadi apapun keadaannya, kita punya pasangan, kita punya karir yang bagus, kita punya keluarga yang harmonis, kita kan nggak tahu ya maksudnya apa yang dirasakan orang terdekat kita, apakah cemburu, jealous, pengen juga memiliki. Iya. Nah itulah yang terjadi di film ini. Karena pada dasarnya sebangga-bangganya orang lain sama kita, orang lain tuh nggak pengen kita melebihi mereka. Betul. Semua orang pengen tetap teratas gitu. Lebih ke sini sih, kayak misalnya karir lo lagi bagus nih ya. Ya, amin. Gue sahabat deket lo banget, anjing dia FYP mulu. Tanpa disadari otak gue memutar gimana gue bisa jadi lo juga. Iya. Iya. Apakah gue bikin konten yang sama, tapi gue gak FYP mulu Iya. ya gitu. Dan Atau cuma ada perasaannya maksudnya- doang aja Atau gitu. ada perasaan. Kenapa ini? Kalau dia karirnya lagi bagus lu FYP. ngiri, Kenapa? kan ceritanya gue Ngiri. sahabatan sama dia nih. Iya. Gue Ngiri. sahabatan sama dia, Makanya- terus gue FVP terus. Kedua gue cerita dong, gue FVP terus dia bisa, woi kongres com gini-gini. Tapi sebenarnya dalam hati, begono, dalam hati iya. bisa aja. Iya, Erika iya, tuh iya, yang iya. ini orang nih. Iya, ini makanya kali sebenarnya ya. Perasaan konten gue lebih bagus daripada Iya, lo. iya. Iya, at least ada Iya, mikir iya, gitunya Iya. kan. Tapi gue berpikirnya dia akan ikut bangga gitu, akan ikut Iya. seneng gitu loh. Makanya sebenarnya yang paling sesuportifnya orang lebih suportif diri sendiri kepada diri sendiri sih. Itu doang yang bisa lo percaya. Karena ada orang yang bisa kelihatannya kayak dukung-dukung Oh, aja, banyak, baik-baik banyak, aja. Tapi banyak. dalam karena gue pernah gitu, gue pernah pacaran sesama pemain sinetron juga kan. Iya, Ada nih iya, satu nih, terus gue ngeliat atau yang sekarang deh nih, gitu kan gue lagi sama orang. Ah, lu terus- juga minta ditanya mulu sih yang sekarang siapa? Kagak. Enggak, lu nggak ditanya, usah kesana. Atau sama beloknya. yang sekarang deh nih. Nggak usah. Iya, kan gue juga mau tahu. Nggak ya? usah, nggak usah Iya. gitu. Nggak usah Emang sekarang dibelokin. sama siapa? Sama siapa? Iya, yang kemarin aja gue belum tahu sama siapa gitu kan. Udah, oke. Oke. Nah, Oke, dia nggak apa-apa. dia kan pemain film juga gitu kan. Dan gue tuh udah lama off di sinetron, di dunia peraktingan tuh gue udah lama off. Nah, terus gue ngeliatin dia syuting misalnya kayak dia habis jalan series, dia habis jalan film. Di satu sisi gue bahagia dia dapet job, tapi di satu sisi gue kayak gue kapan ya? Kayaknya acting gue juga nggak jelek-jelek amat. Kayak gue udah tahu semua. Padahal cowok sama kayak cewek gitu. tuh ya? Padahal Nggak- iya, padahal nggak pasangan head to head nih. ya? Nggak cewek sama cewek, bener Iya, nggak iya. kompetitor lah kasarnya gitu kan. Tetap ada Ini cemburunya. enggak, iya tetap ada. Makanya gue bilang gue benci banget nyari pasangan satu dunia tuh gue benci. Gak Jadi mau itu kalau bisa nggak boleh. beda dunia? Ya beda Maksudnya, dunia. Sama satu iblis dunia lu, mau entertainment pacaran gue sama gak mau iblis. gitu. Gue gak mau satu dunia entertainment karena pasti ada perasaan-perasaan kayak Nah, tapi gitunya. kalau lo nggak pacaran sama yang dunia entertainment juga kayaknya cemburu aja. Kalau kan karir kan bisa dia, misalnya dia pengusaha. Karena gue tuh gak tahu, gue kalau di masalah dunia entertainment karena mungkin gue gedein karirnya dari kecil di entertain kali ya. Terus gue belum ngerasa itu udah jadi, gue udah mencapai titik gongnya gue. Jadi gue tuh cukup besar gitu loh jiwa, apalagi gue kompetitif banget Jum. Oh berarti masalahnya di lu. Mungkin mau cewek mau cowok karena satu dunia jadi Iya, udah. ada head to headnya. Iya, gitu. cemburuan. padahal kan pasangan ya, which is Karena kalau satu misalnya- kerjaan gitu, Iya. satu industri. Padahal kan kalau misalnya dia syuting ya bagus kan, Iya, buat iya. kita juga kan nantinya. Mungkin kalau pengusaha gitu ya. Iya.
Dia Bodo tiba-tiba naik apa? Ya gue juga gak ngerti bidang. Iya gitu. Ini berapa kilogram kali berapa Iya. Jual gula tuh biasa itu. Udah gue gak tahu gitu kan nih. Iya, gue pasti akan pure ikut seneng aja biasa gitu. Tapi kalau misalnya yang sama nih setipe, kayaknya ada di perasaan-perasaan kayak gitu. Pastilah kakak dia aja ada kok. Iya. Orang tua aja ada loh. Ada cuy. Ada bisa. Cemburuan Di semuanya juga bisa kok. Iya. Jadi tiga-tiganya nih Erika, gue sama Selin ini harus mempelajari karakter kita. Yes. Kayak dia kan udah tadi, mungkin Selin ada lagi. Iya. Gue juga karena ya gue pernah merit memang, tapi nggak pernah dua gitu. Jadi gue Iya sih. gue harus gali informasi dari yang punya dua Iya. gitu. Lu cari dong temen yang apa lo nge-post Insta story, temen yang punya istri Gue mau dong ngobrol. terus Gue mau bikin film nih gitu ya. Iya, biar cepet. Iya. Terus Banyak dong, ntar jadi bingung gali informasinya. Udah yang kepikiran aja, oh ini si A, si B, si C dah. Gitu. Oke. Ya udah gue gali dari situ. Ntar gue apa ya? Gue rangkum. Itu. POV apa yang kakak dapat dari nanya ke yang beneran berpengalaman ya? Emang susah untuk adil as in bener-bener 50-50 tuh kayaknya Gak mungkin. Makanya kan di agama cuma lumayan nggak dibilang lo mungkin boleh gitu. menikah lebih dari satu asalkan adil. Adilnya itu. Kadang nggak di mulut bisa keucap, Iya, tapi nggak iya. terlaksanakan. Karena Atau nggak terlaksanakan tapi kan perasaan adil atau nggak adil menurut gue nilai orang kan. Kayak kita ngerasa kayak gue udah cukup bisa fair deh gitu. Tapi pasangan gue ngeluh mulu nih akhirnya kita ngerasa kayak apa gue kurang ya sebenarnya atau apa. Menurut gue lo punya dua pasangan nggak mungkin adil sih. Iya. Dan as menurut in gua 50-50 gitu. 50-50 Kayaknya ya? nggak mungkin. 50-50 kayaknya nggak mungkin banget gitu loh. Karena ketika lo bisa adil lo dan lo berarti kan mencintainya sama dong. Ketika lo mencintai ini dengan full lo nggak bakal ada kedua nih. Dan Iya. ketika udah ada kedua, ya namanya kita manusia pasti yang keduanya lebih ngerasain. Terus ada satu lagi yang gue rangkum selain nggak bisa adil as in bener-bener 50-50 gitu. Kepusingan si cowok itu sendiri gitu. Karena dia handle dua orang. Iya. Satu aja ribet. Iya. Ntar aja lu rasain. Iya. Satu aja ribet. Ya enggak, maksudnya kan satu aja ribet. Iya, apalagi Ini dua gitu. bener. Jadi kayak Kemana nih, gitu. kemana nih. Tiba-tiba si yang ini minta ini, yang ini barengan. Ya, Aku kan do request. Yang tadi katanya baik atau apa atau santun atau apa ada aja gitu. Tiba-tiba. Ya, nggak bisa. Gitu. Nggak bisa. Udah menurut gua itu sih, tuh yang gua sulit rangkum sih. itu. Sulit Nah tuh cara ngeimplementasiinnya kakak dari apa yang kakak rangkum dari point of view orang teman kakak tersebut ke film gimana? Kan udah tahu karakternya Erika atau Nuri sama Selin atau Yuni kan. Nah ini gue keep, terus gue masukin yang dari teman-teman gue itu, baru gue outputin ke Erika sama Selin gitu. Tapi di film itu kakak adil nggak? Berhasil adil nggak sama keduanya? Enggak, Oh enggak? enggak, Jadi ada karena emang nggak konflik bisa. Nggak mungkin. Itu problemnya sih. Iya. Nah, Ntar itu. kalau Konfliknya jadi nonton gitu full movie, ntar tahu di mana nggak adilnya, ntar bakal tahu gitu. Kalau dia adil di film itu nggak jadi film. Nah benar. Ya udah jadi bener vlog, jadi juga. vlog dong, jadi vlog. Juga. Iya, iya, Inilah salah satu Iya. Kalau adil- teladan yang bisa belas mangkat Iya. 50-50. Misalkan dia di film itu adil nih, jadinya kayak, Bener juga. guys hari ini aku mau bawa istri-istri aku ya. Jadinya vlog jadinya, family vlog. Iya juga ya. Jadi nggak horor dong. Iya, jadi nggak adil. horor. Oh Iya iya. kan? Oh iya ini horor ya? Gue dari tadi nggak jadi drama lagi Nah, gara-gara itu kita dia, ngobrol makanya gini. gue bilang ini nggak cuman ngejual jump scare doang. Horor kan kebanyakan gitu yang Iya, iya. doang kan. Kalau ini emang ada ceritanya yang benar-benar relate banget sama kalian. Dan terutama gua mungkin karakter gua tuh jauh banget sama gua aslinya gitu loh. Sosok Nuri itu lebih yang perempuan yang harus ikhlas nerima keadaan. Iya. Keadaan dimana yang sebenarnya dia terima nggak terima, masih kaget. Tapi dia harus ngejalanin Dipaksa untuk terima. karena cinta banget sama suaminya. Ih perempuan banget tuh gitu tuh. Iya kan sekarang banyak banget perempuan-perempuan yang kayak oke lah kalau tadi lo bahas kalau lu mau nggak, ya gue nggak mau lah kalau suami gue punya nikah lagi. Tapi ada memang di luar sana. Jangankan menikah, pacaran pun ketika tahu laki-lakinya selingkuh, dia masih maafin lagi. Itu kan didasarkan dengan cinta, tapi buta. Tapi kan atas dasarnya apa kan kita nggak pernah tahu ya. Apakah emang benar-benar tidak bisa menemukan sosok laki-laki yang seperti ini lagi kah? Atau ada alasan-alasan tertentunya kah? Nah disitulah gue yang susah maksudnya. Gimana sih jadi perempuan yang ikhlas, yang sabar, yang harus bisa nerima pasangan gua, bahagia atau apapun deh yang terjadi di dalam film ini. Itu susah banget, Pak.
Iya, asli. Muka kan nggak bisa bohong. Nggak bisa. Iya. sama sekali. Muka nggak bisa Ekspresi bohong itu nggak terus. bisa bohong. Dan lo nggak tipe kalian yang kayak gitu banget lagi. Bukan gitu pada banget, gue dasarnya. kan dor Iya, iya, gitu, dar. Starter motor. Di sini Ini gua- Kayak lo harus keganggu deh malam itu deh. Dibahas mulu. Iya. Kalau di sini benar-benar yang harus yang kayak, iya mas, pakai Jawa lagi kan. Iya. Oh, pakai ada Biasa Jawa gitu. Jawa. Jawa. Berarti lo istri pertamanya ya ceritanya. Ini nikah Iya. kan, dua-duanya dinikahin Iya, kan? iya. Kan? Apa enggak? Dinikahin kan? Dinikahin. Dinikahin. Lo pertama? Istri pertama. Dia sih pertama, dia temenan sama si sahabatnya itu. Tapi pernah nggak dengar ada suami menikahi kakaknya, kemudian menikahi adiknya? Pernah nggak? Enggak. Itu kan bukannya kebalik kayak yang viral di sosmed. Enggak pernah denger deh gue kayaknya. Gue pernah baca-baca. Gue kayak pernah tahu. Atau gini, ada yang namanya turun Apa? ranjang. Iya, turun ranjang. Itu kan yang kalau misalnya salah satu adik meninggal, misalnya si Ya, ya. istrinya meninggal, Akhirnya istrinya punya nikah. adik, turun ranjang ya kan, menikah dengan adiknya. Adiknya, Itu kan keluarga. Tapi pernah nggak kalian kepikiran si laki-laki ini menikahi dua sahabat? Sulit kalau menikah. Kalau selingkuh pacaran ya. Gue pacaran sama lo, terus lo punya sahabat, gue selingkuh sama sahabat lo, sering. Cuman kalau menikah kan open kan berarti kan. Lo harus tahu keluarga kan lo sahabat, apalagi sahabat keluarga lo kenal kan. Nggak pernah dengar gue. Dan itu kemungkinannya tuh akan sangat kecil sih. Tapi kan Cuman kalau itu bisa terjadi, itu lo menang bang. Kita menang banget sebagai laki-laki kayak wah duanya sahabat nih berarti satu jalan gitu. Tapi bener, banyak banget sekarang laki-laki di Jakarta ngerasa satu circle dideketin dan semuanya pada mau sama dia bangga sekali. Oh dari dulu Erika. Dari Gila, dulu lo tau gak Erika. sih satu circle? Teman-teman aku itu. Segengan, lu Itu tahu bro, temen-temen. segengan itu. Udah gua pak semua Iya, bro. iya. Sambil ngasih lihat chat, yang ngasih lihat chatnya pas kita mau lihat mana langsung di close HP-nya. Iya, Ini ya. cowok ke Dari dulu ya? cewek-cewek dari gitu. dulu. Iya, cowok ke cewek-cewek. Jadi misalkan temen gue nih, Iya, temen iya, gue iya. nih, si Joni nih. Si Joni main nih sama circle-nya Erika, Firdan nih sahabatan. Joni story lagi nongkrong sama mereka-mereka. Iya, iya, Ya kan, iya. sama sahabat, sama gengnya mereka. Balik ke tongkrongan. Lo tau gak, semalam gue Amerika ini loh tidur. Kita nggak tahu keasliannya. Ya lah nggak percaya, lihat aja chatnya. Dikasih lihat dong. Chatnya baru Erika nanya kamu di mana. Terus Joni balas nih pas gue mau baca dikit. Iya serius gue langsung gitu. Iya, Besokannya iya, main iya, lagi nih. bener. Semalam anjing gue mau cabut Amerika. Firdan nyolek gue, ngajak gue gini. Ih anjing. Itu sesuatu nggak tahu deh. Itu mungkin apakah itu suatu kebanggaan? Itu Tapi suatu ketololan. ketika circle ini hancur atau geng-gengan cewek-cewek ini hancur karena satu geng dideketin ya deket semua sama si laki-laki ini, laki-lakinya akan semakin bangga. Iya, Ngerti nggak lo? betul. Ketika mereka hancur. Betul. Hancur mereka ya. Betul. Nah itu makanya kalau kemarin gue sempat bahas waktu di Padahal bukan suatu yang membanggakan. Iya. Harusnya laki-laki ini malu, cuman itu jadi prestasi lah. Tahu kan ceng-cengan yang membanggakan Iya. tuh kayak misalnya gila lo gara-gara lo tuh gengannya hancur lo Sabi sih lo, Iya. sabi sih lo. apaan sih Iya, kelihatannya iya. sih kayak nggak terima tapi bangga juga diomongin Iya, kayak iya. gitu. Apaan sih? Padahal VO gitu. Iya, kayak gitu. Gitu ya? makanya gue Masa bilang sampai sekarang masih begitu? masih ada aja. Masih lah. Makanya kan kita pernah bahas kan waktu itu di episode keberapa yang ada promo Jin dan Jun kan kesini juga case-case tuh kita pada ngobrolin soal tongkrongan cowok versus cewek gitu. Kalau cowok tuh bisa suka sama ceweknya temennya dia kan. Kalau Bisa cewek lah. tuh kadang kita nggak pernah peduli lakinya teman kita. Lebih nggak kayak gitu, makanya gue kaget di sini si dua sahabat ini bisa kepicut sama laki-laki yang sama. Kalau laki-laki ke cewek yang sama masih oke. Tapi kalau cewek biasanya enggak gitu. Nggak ada yang tahu. Kalau gue kayak gitu, kayak gue Nggak bodo ada yang amat tahu. gitu loh. Lu. Iya sih. Cuman sekarang banyak juga cewek-cewek yang Masa so cantik yang di sana sini cuman dianya bangga banyak. Ada banyak. Sekarang Banyak. banget. Biasanya tuh nge-post close friend temen tangan cowoknya doang. Besok Tapi ganti suka tangannya sama jam tangan cowoknya beda. sahabatnya dia gitu loh maksud gue. Banyak. Bisa. Banyak. Bisa. Apalagi ada cewek-cewek semakin banyak yang ngejar, banyak fansnya, jadinya Waduh. kayak Ay, Tapi dia ke teman-temannya kayak anjing gue risih banget ya orang Iya. ngechatin gue. Oh malamnya. Bener. Kok kamu nggak chat aku sih gitu. iya. Banyak Fir. Banyak. Makanya main di di SCBD belok kiri lagi tuh. Nah, keluar ke situ tuh. Situ. nah gue soalnya kayak anaknya tipe kalian bodo amatan gitu loh kalau sama Erika pasangannya paham. teman-teman gue. Jadi kayak ya iya itu gue tuh selalu kayak waktu debatin di sini sama Bocem bilang kan,
cowok itu kalau di tongkrongan dia tuh bisa suka sama ceweknya temennya dia. Sedangkan gue sama Davina bilang kalau cewek di pertemanan cewek kita tuh bodo amat sama pasangannya sahabat kita. Walaupun dikasih kode. Misal. Enggak, kayak ya udah tuh punyanya temen gue udah bisa mikir kayak gitu aja. Gue sih enggak sih. Enggak, Enggak sekarang sih. udah banyak banget. Banyak cuy cewek. Malah sekarang tuh cowok yang jadi kayak ceweknya gitu, kayak sini dong gini Tapi gini. iya lagi. Iya kan? Iya banget. Cowoknya nurut-nurut aja kayak enggak deh gue gak enak sama laki lo gitu-gitu. Banyak cuy. Nah, itulah yang gue bilang pergaulan zaman sekarang Iya, sangat berbeda. berbeda dengan zaman dulu. Iya, ini Bang Sam ini culture shock. Anak sekarang main di mana? Ini gue lagi berusaha denger tadi. Kok begini berusaha banget ya? nyimak gitu. Kok begini banget ya? Susah tau gak menemukan yang namanya Yang true. tulus, Serem, cuy. setia. Serem, Aduh, cuy. zaman sekarang susah banget. Dulu ya, zaman dulu ya awal-awal gue main, kita bisa aja misalnya lagi nongkrong di kosan gitu. Terus ada sahabat kita nih cowok nih. Kita bisa aja, atau lagi lu cewek ada sahabat lu. Kita bisa aja cabut, gue cabut ntar ya gue nitip cewek gue. Kayak mereka berdua tuh kita tenang. Kalau sekarang lu ngambil GoFood di bawah aja lu nggak tenang cuy. Iya. Karena ada ketakutan-ketakutan itu dari cerita-cerita itu. Parah Fir, nggak cowok nggak cewek nggak ada yang bisa percaya sekarang. Makanya gue mendingan sendiri dulu sampai Nah, gue yakin itu bener. makanya buat kalian semua, stop banget sekarang nanyain orang-orang kenapa belum nikah. Yes. Kalian udah harus tahu alasannya, pasti ada sesuatu dalam dirinya yang memutuskan untuk ntar dulu deh. Karena nggak selamanya menikah itu bikin kita happy juga. Dan jadi Banyak jawaban. banget orang menikah nggak happy. Betul. Kalau orang kan bilang kayak ya udah lu nikah aja biar semua selesai. Enggak, nikah tuh Iya, bukan iya, jawaban iya, gak sih? Iya. Maksudnya Jadi temen gue menikah, sebelum menikah nih orang paling fun di tongkrongan tau nggak bang? Orang yang paling happy, paling paling bawain. Terus gue ketemu dia waktu itu nggak sengaja, dia udah menikah 3 tahun. Ya. Ketemu di lagi belanja gitu di food hall gitu. Gue ketemu dia kayak lemes, kayak lagi belanja sayuran gitu. Gue bilang, lu kenapa? Lu apa kabar? Gini. Karena gue ketemu dia excited nih, orang paling fun. Nah, terus dia kayak, ya, keluarga gue baik, alhamdulillah anak gue sehat. Cuman ya gini kalau nikah ngurus kayak turun. terbebani gitu Iya, kayak iya. loh kok gue liatnya lu gak ada masalah, bini lu baik-baik aja, anakku baik-baik aja, cuman dia merasa nikah tuh kayak gue setelah nikah gue jadi kayak budak gitu loh, pagi kerja semua itu didasari atas tanggung jawab anak dan istri. Maksud gue kalau lu menikah lu punya tanggung jawab anak dan istri, emang lu nggak boleh happy ya? Emang nggak boleh bahagia? Emang menikah itu ngambil kebahagiaan ya? Banyak, jadi vibe-nya tuh berubah banget. Iya, iya. Itu kan kalau ngeliat-liat kayak gitu kita jadi mikir kan. Walaupun itu mungkin dia aja, orang-orang lain nikah happy. Cuman kan gue ngeliat secara langsung, anjir temen gue yang dulunya paling oke, sekarang setelah menikah ngerasa hidup dia ya udah gue udah selesai, hidup gue udah selesai, gue sekarang cuman kerja, menafkahi anak istri gue, udah selesai gitu. Itu kan jadi pemikiran gue untuk Nanti gue gimana ya nanti gitu. gue gimana ya? Apalagi alasan umur. Aduh, cewek-cewek ya zaman sekarang kalau misalnya lu gak mau nikah, lu nih Udah teman-teman lu semua udah nikah, udah umur segini, lu 29 loh. Kan biasanya cewek-cewek ya 25 lah, 25 udah nikah. Itu tuh udah nggak harus kalian pertanyakan lagi. Gua masih mending, masih di bawah 30. Coba bayangin cewek-cewek di atas 35. Iya. Banyak banget bro, lingkungan gua yang umurnya mungkin udah di atas 35, 38, 40. Tapi Pernah meledak nggak sama satu orang yang Nanyain nanyain lu udah belum pernah nikah, lu udah umur berapa, tapi caranya nggak asik gitu. Enggak sih. Nggak pernah? Nggak pernah meledak-meledak juga. Ya Gua meledak mau- nggak, cuma kayak sensi, terus lu jawabnya kayak nggak Nyelekit enak gitu. gitu. Enggak pernah. Gue memaklumi banget sih kenapa pertanyaan itu muncul di orang-orang yang mungkin takdir Ada hidupnya. lagi, gue pengen ada sebenarnya. ada. Kita tuh waktu itu bahas tentang tuntutan pernikahan. Di situ tuh ada yang DM ke gue cerita-cerita kayak, Kak, gue suka banget pas lagi nonton episode yang itu karena gue mau tahu juga dong, gue udah 33 kalau nggak salah umur dia, pokoknya di atas 30-an. Terus gue belum nikah, gue juga belum ada jodohnya dan segala Cewek macam. Cewek. Gue bingung harus kayak gimana, semua orang tuh udah nanyain bla bla bla. Nah, gue nggak bisa jawab, gue jawab di sini aja langsung ya. Menurut gue tuh nggak apa-apa kok. Maksudnya lu mau umur tuh nggak jadi patokan. Benar kayak Tabu Bocum bilang, emang nikah itu ada batasan usianya ya? Maksudnya kan nggak ditulis juga kan di dalam agama? Iya enggak sih. Nggak ada. Ya kalau emang lu belum yakin nggak apa-apa. Kalau emang lu ngerasa lu masih bisa buat sendiri handle itu nggak apa-apa menurut gua, nggak usah terus terbebani. Karena ketika lu nikah juga, kalau lu ada nih jodohnya udah, lu mau nikah juga, lu terlalu banyak dengerin masukan dari luar yang lu lihat di konten juga lu bisa jadi nggak Yes. bahagia. Iya. Tapi gini Harus loh, diri lu nya sendiri menurut nggak gua, sih? kenapa menikah itu jadi hal yang sangat krusial, karena sekarang sosial media gila banget. Jadi Iya. banyak banget. Karena standar anak-anak muda kayak kita itu adalah kita tuh lihat sosial media energinya keserap. Ngerti nggak? Jadi semakin banyak konten orang anak muda nikah muda, apalagi sekarang kayak
kalau nggak nikah sama kamu nggak mau tahu fight dari nol, kita bisa bangun ini bareng-bareng, terus kita bisa bangun rumah, punya anak, tadinya susah gini-gini. Kayaknya semua tuh happy gitu loh. Ngerti nggak? Nah, jadi dari situ kita jadi pressure. Padahal yang kita lupa, dia nggak mungkin bisa menggambarkan pernikahan dari 15 detik Instastory yang kita lihat. True. Iya. Gitu, itu yang kita lupa. Artis-artis lah pamer nikah begini gini konten-konten seperti itu loh. Iya. Nah, kadang juga kita dibikin dilema. Nih lo main TikTok nih misalkan nih. Maksudnya anak-anak sekarang tuh main TikTok, Bang. Paham. Nih TikTok nih yang bikin anak-anak sekarang gila. Maksud lo apa? Enggak, maksud gue gini, Lo Bang. ngomong ke gua, maksudnya kalian bertiga main, gua Enggak gitu. Enggak gitu. Karena gua 40-an. Enggak. Dan Gue gitu juga bentar dong. lagi 40-an. Gua ambil nih handphone gua. Jangan dong, Bang. Nggak punya juga. Soalnya. Nggak apa-apa, jadi Oh, gue dilanjut downloadin aja. maksudnya sekalian ya? Enggak. Nah, jadi gini, yang bikin mereka gila tuh sekarang gini, Bang. Ini mereka main TikTok nih. Ini dia TikTok pertama nih. TikTok itu scrollnya ke bawah, Bang. Ya kan? Namanya orang ngasih tahu nggak apa-apa dong. Jadi orang main Terima TikTok. doang kalau dapet info. Jadi kita main TikTok nih, Bang. Dua ya. Dua. Jadi main TikTok nih, Bang. Menikah tuh jangan nunggu sukses karena pintu rezeki akan terbuka setelah lo menikah gini. Termotivasi dong. Iya. Di scroll ke bawah nih, jebret. Konten di bawah adalah jangan buru-buru menikah. Sebelum, karena lo siapin diri lo dulu, materi gini. Jadi yang ngomong tuh dua-duanya capable gitu loh. Jadi kan kita kayak wah, Iya. anjing. Terus konten ketiganya orang menikah cerai. Konten keempatnya orang menikah dari nggak punya apa-apa tiba-tiba jadi punya apa-apa gitu. Dan keempat halnya tuh diserap sama mereka jadi gila sendiri. Jadi kita bikin masalah sama diri kita. Solusinya adalah hapus TikTok. Enggak. Bukan. Biar waras anjir. Tapi bener, gue Bener nggak, sempat Bang? bilang di episode Halo Hati season 1 sama Bang Adriano Kolbi waktu itu. Gue sama Bang Adri sepakat kalau emang, kan sekarang banyak orang yang mengklaim dirinya mental issues kan. Punya mental health issues gitu lah. Ah, itu gue gak berani lagi. Maksudnya banyak orang yang kayak gimana ya cara nyari bunuh diri paling gampang, nggak pakai ngelukain apa-apa segala macam. Iya. Repot, udah main ini aja 24 jam. Pasti kok. Oh, jadi gila sendiri, jadi nggak bener, karena nyerap semuanya tanpa ke filter. Gue nanya sama Erika sama Firda. Apa? Kan kalau cewek ya bagaimanapun ada expiry date-nya. Betul. Ya. Ini nggak ngomong kapan nikah, enggak. Udah Sam, capek gue. Sekamat. Marah. Nanti dipotong, Jadi keluar, takut. diedit, udah. Erika udah nggak ada ya? Iya. Ini kan perandaian. Iya. ya kan? Apabila sudah mau expiry date, pilih paksain nikah. Sabar, jangan dipotong. Pilih paksain nikah, pilih punya anak aja, maksudnya pabrik sendiri, tapi cairannya dari mana nggak tahu, atau suruh cewek hamilin anak kalian, adopsi, Iya, adopsi. pilih 3, Adopsi. atau 4, Jawab. bodo amat, gue hidup sendiri, Gue- nggak punya anak, nggak kawin, terserah, 4. Emang, gue boleh nanya dulu nggak, SPRD tuh emang ada ya? Nah, ini gue jawab ya. Apa? Emang ada, gue nggak tahu kalau cewek tuh SPRD-nya kapan. Gini, gue jelasin. Lu gimana? Gue nggak tahu, gue belum nikah, Bang. Iya, ada expiry date-nya. Kita. Kita kagak. Oh, gokil. Ya, kesel banget gue. Ya kalau apaan sih, itu, Jum? sorry kalau itu bener kan. Nggak, maksudnya nggak Itu kan responnya takdir. Bocem kayak gokil sih. Gue Itu kan lo. udah nekan juga. Mereka ada, gue ada nggak? Gue ada. Ternyata nggak ada ya. Gokil, bro. Ada lah, semuanya ada. Ada. Ketika nanti kalian tuanya udah di atas Ada, 60. ada, tapi maksudnya untuk umur-umur 50 Ini yang gue bahas di kemarin episode kemarin. Oke. laki-lakinya juga, ya mungkin laki-laki ada puber kedua malah. Sedangkan perempuan makin sana makin. Oke, gue jawab ya. Perempuan itu, kalau kalian tahu kenapa suka diburu-buruin menikah mungkin dengan orang tua, keluarga atau teman-teman, karena biar lo masih bisa punya keturunan. Itu ada pada di umur-umur tertentu. Oke. Gue nggak tahu jelasnya di umur berapa, mungkin di umur 35, 36, 37 itu udah mulai susah punya anak. My mom itu punya gue di umur 37. Jadi mereka menikah 14 tahun kemudian setelah menikah itu baru punya gue. Bayang nggak lo? Iya. Selama itu mereka nggak bisa punya anak. Nah, itulah yang diwanti-wanti orang-orang untuk ayo nikah agar si keturunan ini masih punya kesempatan gitu kan. Tapi yang gue tekanin lagi, gue pernah baca di salah satu artikel, entah itu kutipan dari siapa, gue lupa. Sebenarnya umur yang baik menikah untuk perempuan itu sebenarnya di atas 32. Kenapa? Karena kan perjalanan percintaan ini kan panjang ya. Perempuan itu lebih labil daripada laki-laki. Betul.
emosinya nggak stabil dibanding laki-laki. Itulah makanya dibilang perempuan itu sebenarnya lebih baik menikah di umur 32 ke atas. Ya. Karena biar dia tahu, dia punya pengalaman, dia tahu cara ngatasinnya dari pengalaman-pengalaman ini nantinya ketika si ego ini keluar gitu loh. Nah, tapi kalau misalnya diomongin, ya udah 35 deh gue nikah. Ntar lu susah lu punya anaknya. Gitu, ngerti nggak? Lu bisa jawab, biasanya ya orang yang udah di atas umur 36, 37 dia akan berpikiran untuk ya udah gue gak akan bisa. Oke, udah pasrah. Udah pasrah, udah gak akan punya anak. Gue harus nyari pasangan yang lo harus bisa terima gue bisa punya anak atau enggak karena gue udah umur segini. Gitu, dan itu ya susah ya. Mungkin laki-lakinya bisa nerima, keluarganya belum tentu. Betul. Ya kan, karena keturunan sekarang kayaknya udah ini banget. Cuman ya balik lagi ya, kalau gue pribadi, anak dan menikah itu sama. Sesuatu takdir yang gak bisa kalian samain. Jadi takdir kalian punya anak, takdir kalian menikahnya cepat, itu takdir kalian. Jangan paksain takdir kalian di takdir gue, gitu. Ngerti nggak? Ngerti. Jadi kalau gue belum menikah. Lagi bagus. Iya. 4 tadi apa? Oh, ada 5, satu lagi. Pacaran, punya anak, tapi nggak nikah. Serah, American style. Ya, lo yang mana? Hidup di negara timur, bodo amat. Hidup gua. Iya, hidup 5. gua. Gue kalau udah di umur segitu ya. Menjelang expiry date nih, Iya, ada Lo 5. nggak fokus Iya. karir, Bang. Gue kerja cari duit yang baik-banyak biar gue nanti. Gue belum nanya lo. Gue belum nanya. Ya udah, maaf. Ini khusus Cewek dulu. Gue ada jawab. tanggalan expiry date. Gue nggak perlu yang tadi sih, maksudnya nggak punya pasangan tapi punya anak, itu gue nggak mau. Gue memilih untuk ya udahlah, enjoy aja hidup. Nggak semuanya kebahagiaan munculnya dari keluarga, pasangan, anak, atau teman, atau kadang hidup sendiri pun walaupun kesepian itu bisa happy juga kok, asalkan punya uang. Betul. Jadi sama nih. Jadi cari duit Sama. sebanyak-banyaknya. Karena gue mikirnya, apalagi kan kita bicara ada expired date-nya kan. Iya, Berarti iya. kan harus ada keturunan nih, dalam artian gue juga nggak akan. Keturunan kan juga mungkin ada orang yang nggak mau punya anak, nggak suka punya anak, nggak suka anak kecil. Ini Iya, banyak, ada-ada banyak. Iya, aja. iya. Apa Tapi sekarang kan jadi menjelang itu kan. Tapi kan pilihannya ada 5. Gitu. Yang mana? Gue milih tetap sendiri karena gue itu takut. dua-duanya sama. Ya gue pikirnya soalnya kayak gitu, gue nggak mau menyia-nyiakan sisa hidup gue, waktu gue sama orang yang gue belum yakinin banget, yang dia bisa jadi menyumbangkan bibit ke keturunan gue ketika gue memang bisa punya gitu. Kalau enggak gimana gitu kan? Gue takutnya jadi memperpanjang tali yang tidak stabil ini ke orang lain nih, gitu. Dan gue nggak mau, mendingan gue sendiri aja nggak apa-apa, karena gue sempet ngomong sama gue tuh tipe yang gue udah nggak mau nyia-nyiain waktu lagi, karena waktu tuh nggak bisa, waktu itu terus berjalan gitu menurut gue. Sedangkan ya uang tuh jalan-jalan gitu. Jadi kayak ya udah, gue mendingan sama diri gue sendiri, gue tenangin. Walaupun gue lebih baik kesepian karena sendirian daripada kesepian padahal gue di kondisi yang sedang berdua. Itu lebih dangerous buat gue. Gue tahu gue sama dia nih padahal, tapi kok gue ngerasa kesepian ya. Kalau sekarang gue kesepian kan gue tahu kayak karena gue masih sendiri emang wajar. Dua-duanya boleh ya? Ini ya, apa? Jawabannya Jawabannya solid. Solid. Jawabannya solid. Tahu Boleh, nggak jawabannya boleh. kenapa? No. Pengalaman bro. Itu Kalau gua Boleh, mungkin kalau gua umur 22, 23, 24 lu ajak ngobrol gini nggak relate. Gua nggak bisa jawab. Ya, aku harus punya pasangan lah. Iya, kan manusia nggak bisa hidup sendiri. Aku nggak bisa. Manusia tuh harus berpasang-pasangan. Tapi menurut lo ya, aku menurut mau lo, gue mau punya nanya, turunan. menurut lo jawaban kalian tadi itu bold atau nanti ada kemungkinan bisa berubah? Ya semua pasti bisa Masih berubah. bisa Iyalah. berubah. Nggak, misalkan anggap lo nggak ketemu pasangan atau gimana di nanti umur lo udah 37, bisa jadi lo jadi panik, jadi kayak anjing gue gimana nih gini. Ya itu dia. panik Semua masih ada semua nggak sih? bisa berubah Pasti. berarti. Iya. semua bisa berubah pasti. Kalau gue pribadi pasti gue akan mikirin kayak gue bilang aja, gue waktu nyentuh 25 aja gue tuh deg-degan banget gue pas kapan sih ada ketakutan kayak gitu, karena gue nggak mau, gue tahu guanya masih belum baik, gue nggak baik gitu, maksudnya gue masih ada bronx-bronxnya, gue takut umur gue sama anak nanti jauh apa bla 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 gitu kan, pasti ada Ya gue pikirannya pernah kan. pikir gitu tuh umur sama anak jauh. Iya, gue Tapi nggak nyokap mau. gue yang nyadarin gue tentang lo nggak usah takut itu. Iya. Nyokap gue. Nah, gue kan pernah mikir kayak gitu kan, tapi di kondisi kalau tadi kayak ditanyain sama Kak Sam, kalau udah begitu banget gimana? Ya paniknya pasti ada. Tapi bukan berarti gue jadinya memaksakan atau apa, enggak, ya udah just let it flow aja. Yeah. Ada syukur, nggak ada nggak apa-apa. Gue juga better sendiri kok. Gitu. Kamu tau alasan gua party mulu?
mau tahu, ini penting. Iya dong. Kesepian. Yes, true kan? Tapi selalu ada solusi dong artinya ketika Iya. gue sendirian. Walaupun kadang capek. Yes. Tapi ada lagi positifnya, Nggak, gini. ketemu orang baru terus. Gini. Taruh, coba Oke, dulu. siap. Gue pernah di posisi gini nih. Saking gue bener kayak gue tuh sampai dibilangin sama teman-teman gue, Firda lu kayak gini tuh karena lu kelihatan banget lu kesepiannya. Gue denial banget. Sampai pada akhirnya gue ketemu titik di mana gue bilang ke salah satu orang, ke temen gue, makasih ya lu udah mau temenin gue walaupun ini billing on Mismo atau apa segala macamnya. Terus gue bilang ke sahabat gue, sekarang untuk nutupin rasa sedih gue nggak apa-apa deh bayar orang. Gue kan dibego-begoin kan sama temen gue, ngapain sih lo main, lo diduitin doang, lo cuma jadi ATM berjalan, bla 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 bla. Terus gue bilang ke sahabat gue itu, karena gue kesepian, jadi kalaupun emang gue harus bayar nggak apa-apa, gue bayar aja biar gue punya temen. Jadi kayak gitu cuy. Nih, gue agak kaget ketika lo bilang 40 karena kesepian. Karena kan gue ngeliat lo punya teman banyak, lo bisa nongkrong di luar party juga. Ya lo nongkrong kan nggak malam doang, ya kan? Iya. Lo nongkrong siang, lo kerja, lo sibuk, lo punya teman kerja. Emang gak tidur sih gue nongkrong terus. Iya kan? Baru mau bilang emang nggak tidur terus kan, orang iya. ya. Emang nggak Pagi tidur. udah nongkrong Jadi gitu. Temennya Bruce Wayne. gini dong, matanya gini. Jadi gue mencari titik kesepiannya tuh di mana? Seorang Erika. Balik lagi, sosial media yang kalian lihat kan hanya di Instagram. Yang ngerasain kesepian kan gue. Gue bisa menutupi itu sebaik mungkin untuk tidak terlihat kesepian, sedih, galau. Enggak, ya caranya itu tadi ketemu orang gue bisa kayak, weh, Recharge jadinya. Itu. Dan gue tipikal yang gak suka nyeritain masalah gue. Lu boleh tanya ke semua teman-teman gue. Tiap ketemu sama mereka, gue menjadi pendengar yang baik tapi bukan pencerita yang baik. Gue nggak bisa menceritakan apa yang lagi gue alamin dan itu kadang nggak bagus juga. Waktu gue ketemu sama lo yang gue bayar itu, Iya. itu gue lagi sendirian kan? Sendirian. Sendirian. Lo kasih tau gue juga karena gue lagi di situ. Ya. Iya kan? Gue lagi sendirian, lagi mau Itu mencoba. lo udah minum 2 botol wine kalau gue nggak salah. Enggak lah. Nggak gitu anjrit. Enggak lah. Nggak, tapi sendirian bener. Gue sendirian, itu gue lagi ada masalah juga, Masalah gede. bisnis, gede Iya, banget. gede banget itu. Soal bisnis gue. Gue muter otak, ketemu dia sama ceweknya kan. Udah. Karena kadang orang-orang yang kayak gue mungkin atau kayak Erika, itu ketemu orang tuh recharge cum. Iya. Sebenarnya kita tuh biar kita bisa punya energi lagi, tenaga lagi untuk ngadepin hal-hal yang gue rasa gue harus ngadepin itu sendiri. Buat ngangkat jubah gue lagi sebenarnya. Itu the power of independent woman nggak sih bisa dibilang? Gak juga sih. Nggak juga. Emang Emang elunya aja. ada. Tapi emang Bang Ijal cerita dong, pasti dong. Itu kan walaupun lu kan Bang bawa Ijal. chat gua terus, Juga udah cerita aja. Ini emang anaknya beeman. Gua orangnya irian. Karena belum cerita. Oh iya, Kalau iya, dia bener. udah. Oke. Jadi Nah kalau dia tos-tosan. pintar, dia menceritakan dia dulu. Baru pelan-pelan nih. Ya ada cerita tahun dulu kayak gitu. nih. Kita mancing dengan gue tuh begini biar orang tuh cerita gitu loh. Bang Ijal tuh multifungsi. Bang Ija. Enggak, tapi kenapa gue cerita sama dia? Main. Dia bukan tipikal yang gini. Iya, kadang kita mesti Di milih-milih. sono kan begitu. Soal mana tuh? Gue gede-gede. Tapi kalau kesepian kan beda-beda cuma ada orang yang ngeliatnya kayak lu kan main mulu tiap hari, lu kan ada kegiatan mulu, sebenarnya sibuk mulu, lu kesepiannya di mana? Di sini cum. Kita tuh bisa loh, kita ketawa-ketawa depan lu, rame nih, ngobrol bla 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 bla. Tapi di dalamnya gue ngerasa gue ngapain ya sebenarnya? Kok gue masih tetap kosong ya? Abis ini gue tahu nih badan gue udah capek, udah rontok apa segala macam, tapi gue nggak mau pulang. Padahal di rumah gue juga ada orang misalnya kayak gitu. Atau gue di luar, gue sama orang-orang. Kabur yang dong kosong berarti. tuh di sini. Bukan cari solusi, lo kabur dong dari. Enggak juga. Justru ya lu kalau mau tahu di dalam pertemanan gua tuh selalu dibilang icebreakernya. Jadi kalau ada gue jadinya wah gue Iya, ngelawak memang. Gua selalu gitu lagi. Memang. Jadi gue pas keluar rumah gue bisa bikin orang ketawa. Ketika balik ke rumah gue ngetawain diri gue sendiri, tau gak lo? Kenapa? Kesepian lo kan, balik Iya. keluar rame banget, balik ke rumah lo kesepian kan. Mereka datang ke lo dengan kondisi lagi bete, mereka pulang dengan happy, thank you Erika udah bikin gue ketawa, dan lo lagi nangis. Iya, tapi kadang ngebahagiain orang ya, ngeliat orang ketawa tuh, guanya juga happy juga, ngerti gak lo? Iya, itu iya. Karena standar happy lo udah, ada Iya, orang iya, standar iya. happy-nya adalah membagikan orang lain. Iya. Karena mungkin kita juga udah nggak tahu bahagianya buat kita tuh apa. Iya. Kita udah nggak bisa lagi ngelihat kayak Karena- misalnya lu nanya lu seneng lihat orang lain seneng tapi kan itu kebahagiaan dia Gua tapi pernah- gue juga ngerasa seneng karena gue nggak tahu kebahagiaan gue aslinya apa udah nggak kenalan sama bahagia. Ya, gue pernah bilang, jadi kita pernah ada bintang tamu orang anak kecil gitu dari SMP udah ngekos gitu ditinggal sama orang tuanya. Pokoknya sendirilah, mau keluarga juga nggak dianggap. Dia bilang aku udah nggak pernah ngerasain bahagia. Gue bilang
lu tuh nggak usah cari kebahagiaan lu kayak gimana, kebahagiaan lu apa. Tapi lu kenalan dulu, lu cari tahu dulu bahagia itu apa sih. Iya. Karena kadang orang nyari, gue nggak pernah bahagia, gue nggak gini, nggak pernah happy. Ya lu aja nggak tahu bahagia tuh kayak Iya. gimana gitu loh. Lo harus tahu dulu apa sih bahagia itu apa gitu loh. Kadang orang lupa itu sih. Nah makanya gue kan tipe kalian juga nggak tahu ya bahagia gue apa. Akhirnya gue nyarinya Bahagia adalah lo bukan ketemu bahagia. gue lah. Masa masih aja Syuting sih lu? halo lah, gokil Hey. halo. Nggak, tapi gue akhirnya jadinya mencari, ini kemarin baru gue debatin sama dia, adanya Oza. Nah gue debatin sama dia, gue bilang, akhirnya gue udah berhenti buat nyari bahagia itu. Gue nyari healthy-nya jadi sekarang. Apa yang ngebuat gue sehat dulu nih, karena gue yakin kalau guanya sehat secara baik fisik atau mentally, di sini gue agak lebih tenang. Boleh tuh, boleh. Karena lu nyari, lu misalnya gimana, oke kita bilang bahagia gue duit, bahagia gue kerja. Gue udah punya duit nih, gue udah punya pekerjaan nih. Oke bahagia gue ngebahagiain orang lain, oke dia udah bahagia. Terus kan sesaat doang ya. Terus apa sih bahagia gue sejatinya? Kayak gue nggak tahu kan, sampai akhirnya gue bilang, berhenti dia nyari bahagia karena lu juga akan capek sendiri karena lu nggak tahu, lu belum kenalan Fir. Sekarang lu cari sehatnya dulu aja deh, lu biar lu sehat nih secara fisik atau secara mental tuh apa. Oke tidur yang cukup berarti ya misalnya. Oke gua ketemu temen-temen yang nggak toksik nih misalnya. Gua Itu juga ngindarin perlu banget orang-orang. itu. Iya. Ngeliat nontonin atau baca atau mendengar hal-hal yang negatif, oke gue kurangin dulu biar gue nggak cukup overthinking lagi dan bla bla. Jadi gue nggak, kalau gue emang nggak tahu bahagia, seenggaknya gue nggak mencari penyakit. Iya. Gitu. Jadi lu sehat. Solid Iya. tuh. Solid ya. Partnerku bang. Boleh nih. Gitu, tapi menurut gue itu daripada repot-repot, kan banyak teman-teman Haloha juga suka cerita-cerita kan ke kita. Kayak iya nih aku ngerasa kesepian bla bla. Menurut gue nggak apa-apa, nggak jadi masalah untuk ngerasa kenapa-kenapa, nggak apa-apa untuk ngerasa nggak baik-baik aja, ngerasa kesepian, ngerasa kurang. Ya apa-apa selagi lu nya bisa controlling lu sehat gitu. Mantap. Sudah sih. Ada silat-silatnya juga bang di Ada. sosok ketiga. Beneran? Ada actionnya. Ada. Ada actionnya? Gua action. Lo mau Komplit ya nih film ya, Komplit ya, ada makanya. dramanya, Ya, ada ada horornya, ada action. actionnya. Terbang Ini aja. tayang kapan sih? 22 Juni. Lu jangan gila ya. Gua tuh ngetes lo doang. Lu ngasal lo ya. 22 Juni. Jadi kalau gua giniin ya lo. Jangan lupa guys, saksikan Oke deh. sosok ketiga. Tanggal 22 Juni 22 di Juni. bioskop. Kakak-kakakku terima kasih banyak. Kita dong yang makasih. Sudah Terima hadir di kasih. sini, Terima Kak. kasih. Sama-sama. Ditunggu Semoga- ya Aloha kalau emang pengen ganti host kita ya. Jangan Kak, mau mudik Kak. Harga bisa kita Coba obrolkan. komen di bawah. Kak, jangan Kak, mau mudik Kak, beneran. Beneran. Tapi teman-teman Aloha mungkin ada dari obrolan-obrolan kita tadi atau mungkin yang menyerempet juga sama filmnya, ada mau di komen, ada mau kalian mau cerita-cerita, mau sharing-sharing sama kita, kalian bisa tulis di kolom komentar atau DM ke Instagram Nah, kalau- Aloha Hati. Kalau mau Erika juga jadi host gitu. Itu kata bocum nggak usah. Nggak gitu ya. Thank you juga buat Silakan. Toto Nero. Tutonero Mantap, Tutonero terbaik. Bang Kalian Sam. juga boleh. Ya, thank you. Makasih banyak Thank sudah you. hadir Erika, Thank makasih you. Thank you. banyak. Sekarang dong filmnya. Ayo nonton. Ayo, Iya, asal datang ya kita ke premiere ya, jelas. program ya. Boleh, Guys, boleh. ya, Nggak sih? mantap. Boleh. Sip. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan follow juga Instagramnya Blue Media. TikTok, jangan Hati, lupa dan di TikTok. follow. Iya, di share-share. Kalau kalian mau potong penggalan-penggalan episode kita, tolong ditulis kredit title-nya biar mereka bisa nonton secara full. Mantap. Agar tidak menjadi salah kaprah dan opini. Oke. Itu jangan lupa untuk nonton episode-episode kita yang lain. Sampai bertemu lagi di episode Bye. berikutnya. Dadah.